Renungan Harian Katolik, Kamis 28 Juli 2022. Allah membentuk manusia seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Kerajaan surga seperti pemisahan ikan baik dan buruk. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya itu, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Allah membentuk manusia seperti tukang periuk membentuk tanah liat. Yeremia memperhatikan cara kerja tukang periuk. Yeremia diutus pergi ke tukang periuk dan memperhatikan bagaimana ia bekerja. Ketika bejana yang sedang dibentuknya rusak atau mempunyai cacat, bejana tersebut dihancurkan menjadi tanah liat kembali, kemudian dibentuk ulang agar menjadi bejana yang lebih baik. Allah memberitahukan Yeremia bahwa ia akan bertindak terhadap Yehuda seperti tukang periuk itu terhadap bejana tanah liatnya. Ia akan membentuk bangsa Yehuda terus-menerus melalui penghukuman dan pembaruan, hingga menjadi bangsa pilihan sesuai kehendaknya. Yeremia segera mewartakan berita ini kepada seluruh Yehuda dan mendesak mereka untuk bertobat. Mau dibentuk Allah. Sampai kini pun, Allah masih menjadi tukang periuk ilahi bagi kehidupan kita. Ia bekerja melalui berbagai peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, dan menyesakkan, agar terus membentuk kita menjadi bejana yang indah, sesuai dengan maksudnya. Kita harus senantiasa melembutkan dan tidak mengeraskan hati ketika ditegur karena dosa-dosa kita, sehingga Dia dapat bekerja di dalam diri kita dan menjadikan kita indah pada waktunya.
Renungan Bacaan Injil. Kerajaan surga seperti pemisahan ikan baik dan buruk. Perumpamaan tentang pukat. Perumpamaan ini mirip dengan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Pukat adalah sebuah alat penangkap ikan yang besar, seringkali ditinggalkan di laut selama waktu tertentu. Ini dilukiskan sebagai Injil yang disebarkan ke seluruh dunia untuk menjaring semua manusia. Di antara berbagai jenis ikan yang tertangkap, ada yang baik, namun ada juga yang tidak baik. Yang baik dikumpulkan, sedangkan yang buruk dibuang. Demikian juga hal kerajaan surga. Para malaikat mengumpulkan orang baik masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan orang jahat dicampakkan ke dalam dapur api. Masih diberi waktu. Tuhan sayang pada kita. Kita hingga saat ini masih diberi waktu dan kesempatan untuk kesekian kalinya untuk bertobat. Mari kita periksa. Apakah kita masih menunda-nunda bertobat? Berpikiran, saya masih muda, senang-senang dulu saja. Nanti kalau sudah tua, baru bertobat. Apakah kesenangan dan kenikmatan dari perbuatan dosa masih membelenggu kita, sehingga kita enggan bertobat? Walaupun kita tahu kebiasaan buruk itu pada akhirnya menghancurkan kita. Umur panjang Tuhan yang mengizinkan, namun tidak semua orang diizinkan Tuhan berumur panjang. Jadi jangan tunda lagi untuk bertobat, menggunakan sisa waktu menjadi orang baik, sehingga kita menjadi layak dikumpulkan para malaikat masuk ke dalam kerajaan surga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberi kehidupan dan kesempatan hingga saat ini. Kami mau sekarang juga bertobat, memperbaiki kesalahan. Dan kami mau dibentuk oleh-Mu, ikhlas menjalani proses suka duka kehidupan ini dan mau belajar daripadanya, untuk membentuk kami menjadi bejana tanah liat yang indah. Amin.